Jagat raya terus berkecambuk bergerak menciptakan kisahnya. Peristiwa demi peristiwa menyempurnakan suratan jagat yang lambat laun akan hancur juga sebagaimana materi. Perpohonan mencekram rimba, hamparan tanah membelah gunung, dan gulungan ombak memecah samudra luas. Kalau demikian jagat mengisahkan dirinya, disitulah ia butuh dipahami. Manusia dituntut memahami. Mulailah manusia menakar apa di balik peristiwa-peristiwa jagat raya. Bagaimana gunung meletus, angin puting beliung, kecambuk ombak, tsunami, tenggelamnya kapal serta hilangnya manusia di tengah lautan. Adakah sesuatu di baliknya? Kalau para pemikir berkata, mungkin pergesekan alam. Tidak berlaku kepada mistikus. Mereka berucap, mungkin ada dewa sebagai penghuni. Poseidon. Sebagaimana dewa langit yang disimbolisasikan dengan bulan, Poseidon disematkan dengan lautan, bertubuh setengah ikan. Rambut yang bernampak gelap serta jenggotnya menyempurnakan keperkasaan Poseidon sebagai dewa lautan yang terkesan ganas. Kas lautan yang bisa berubah-ubah, kadang bergejolak dan kadang tenang, seperti jugalah karakter penguasa laut ini. Sesekali ia tenang dan sesekali bergejolak. Dalam seni, Poseidon sering digambarkan memiliki kereta kuda yang ditarik oleh hipokompos atau oleh kuda yang biasa berjalan di atas air. Dia bertempat tinggal di istana yang terbuat dari terumbu karang dan mutiara di dasar laut. Di istananya terdapat kandang kuda yang sangat luas sebagaimana penyimpanan kuda-kuda penarik keretanya. Sebuah himne untuk Poseidon ada dalam himne Hemoros, berupa 7 baris himne yang menyebutkan Poseidon sebagai penggerak bumi dan lautan, dan pemilik gunung Helikon dan Aegae. Himne tersebut sekaligus menegaskan ciri khas Poseidon yang lain, yaitu penjinak kuda dan penyelamat kapal laut. Sekalipun tidak memiliki kekuatan meramal, tetapi keunggulan salah satu darinya mampu mengubah wujudnya seperti sebagian para dewa. Dan Trisula yang biasa dipegangnya bisa membelah bumi dalam sekali pukulan. Layaknya dewa yang mempunyai pengikut, Amfitrit, Tirton, Nereid, lumba-lumba, Dioskuri, Palaemon, Pegaus, Boleverfontes, Thalassa, Ino, dan Galene adalah rombongan yang biasa bersama Poseidon, dan keretalah yang menjadi kendaraannya. Poseidon terlahir di Kronos dan Rhea. Poseidon memberi istri Amfitri, seorang nimfa dari Dewi Laut kuno, anak Nereus dan Doris. Namun kisah menaklukkan hati Amfitrit Poseidon melakukannya tidak semudah membunuh raksasa Polybotes. Apalagi ia memiliki jam rekam buruk terhadap para wanita. Amfitri lari dan menolak pinangan Poseidon dan bersembunyi di Samudra Atlantik. Pencarian pertama dengan cara mengirim makhluk laut masih gagal juga. Setelah melalui pencarian lumba-lumba, akhirnya Amfitrit berhasil ditemukan dan membujuknya menerima pinangan Poseidon. Karena keberhasilannya, Poseidon mengangkat lumba-lumba menjadi rasi bintang. Jejak merekap buru Poseidon dalam dunia romantika cukup makan garam. Di antaranya bersama Kriton. Dikisahkan bahwa Poseidon pernah menggauli Tiro dengan cara merubah wujudnya menjadi Enipeus.
Hal ini ia lakukan sejak mengetahui sikap Tiro yang menginginkan hidup bersama Enipeus, yang waktu bersamaan Enipeus menolak cinta Tiro. Dari hubungan mereka lahirlah pahlawan kembar, Pelias dan Neleus. Poseidon juga punya hubungan gelap dengan cucunya sendiri, Alope, yang kemudian melahirkan pahlawan, Hippoton. Selain itu, Poseidon pernah menyelamatkan Animon dari seorang satir dan kemudian membuahainya sampai Animon melahirkan seorang anak, Nauplius. Dengan cara memperkosa pun Poseidon pernah ia lakukan. Hal itu ia lakukan dengan seorang wanita bernama Kaineus. Namun pun demikian, atas kejadian pemerkosaan itu, Kaineus meminta sesuatu terhadap Poseidon, yaitu ingin menjadi prajurit pria Poseidon. Dalam pemujaan Poseidon, Poseidon merupakan dewa penting di beberapa kota di Yunani. Di kota Athena, Poseidon adalah salah satu dewa yang dipuja selain Athena. Sementara di Korinth dan banyak kota lainnya di Yunani besar, dia adalah dewa yang paling disembah. Orang Yunani kuno percaya jika Poseidon adalah dewa yang menciptakan pulau-pulau dan membuat laut menjadi tenang. Poseidon sedang marah, maka dia akan membenturkan tirusilanya dan menyebabkan banjir, gempa bumi, dan bahkan bisa menghancurkan kapal-kapal laut. Biasanya para pelaut berdoa pada Poseidon agar perjalanannya aman, agar mereka terlindungi, terkadang sampai melakukan persembahan. Dan kudalah yang biasa dikorbankan. Terkait itu sampai lomba balap kuda pun di Korinth dan festival Paino di Micale diselenggarakan sebagai pemujaan terhadap Poseidon di Italia Selatan. Yang dipersembahkan untuknya biasanya adalah banteng, tetapi babi dan domba juga sering dikorbankan untuknya. Menurut suatu potongan papirus, sejenis kertas tulisan, Alexander Agung pernah berhenti di sebentar di pesisir Syria sebelum menghadapi pertempuran Isus. Di sana dia menyuruh untuk dilakukan suatu persembahan pada Poseidon berupa kereta dengan 4 ekor kuda yang dilarung ke laut. Menurut Pausanias, Poseidon adalah salah satu penjaga orakel Delphi sebelum Apollo mengambil ahli jabatan tersebut. Apollo dan Poseidon sering bekerja sama dalam proses kolonisasi. Contohnya, Apollo memberi perintah pada orang-orang untuk pergi dan mencari tempat menetap, sedangkan Poseidon mengawasi proses tersebut dan menyediakan air suci untuk melakukan ritual persembahan. Anabasis karya Xenophon menceritakan sekelompok prajurit Sparta pada 400 sampai 399 sebelum Masehi menyanyikan sebuah payan sejenis himne untuk Poseidon. Dalam perebutan kota Athena, sempat terjadi perselisihan antara Poseidon dengan Athena. Hal itu dikarenakan pada pemilihan perlindungan kota Athena, rakyat Athena lebih memilih dewa Athena daripada Poseidon. Dalam persaingannya, Raja Athena menghadiahkan pohon zaitun sedangkan Poseidon dengan air yang muncul dari tanah berkat pukulan terusulannya. Rakyat Athena lebih memilih hadiah pohon zaitun ketimbang air dari Poseidon. Pasalnya, airnya terasal asing dan kemudian pohon zaitun dari Dewi Athena sangatlah bermanfaat, menghasilkan buah, minyaknya bisa dipakai dan sebagai makanan. Karena itu Poseidon yang marah kemudian mengirim banjir ke dataran Attika untuk menghukum rakyat Athena yang tidak memilihnya. Namun pun terjadi perselisihan antara Poseidon dan Athena. Sebenarnya di balik persaingan itu, sejarah lalu Poseidon dan Athena pernah menjalin kerjasama. Seperti Athena yang pernah menggunakan kuda ciptaan Poseidon untuk menarik kereta kuda ciptaan pertamanya. Athena juga membuat kapal pertama yang berlayar di laut tempat kekuasaan Poseidon. Sementara di Argos, Poseidon kalah bersaing dengan Hera. Poseidon kadang-kadang mengeringkan sungai di Argos
dan di lain waktu membuatnya banjir. Poseidon juga pernah bersaing dengan Helios, dewa matahari, dalam memperebutkan kota Korinth. Rakyat Korinth yang tidak mau membuat marah dewa manapun akhirnya memilih untuk memuja keduanya.